Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan min hadrati Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fahadhihi, maka adapun ini salat, musyahadatun ialah kesaksian, wa ru'yatun dan penglihatan. Maksudnya idealnya salat itu adalah kita menyaksikan Allah, kita melihat Allah lewat perantara salat itu. Jadi menyaksikan dan melihat itu semestinya. Nah, karena Allah Ta'ala itu bukan sosok, maka yang kita saksikan itu adalah kemahaan. Salah satu bukti kemahaan itu adalah terciptanya diri kita, terciptanya alam raya. Jadi kita mesti tertegun kepada adanya kemahaan itu. Karena kemahaan maka tidak berbentuk. Jadi kita menyaksikan kehebatan itu ya. Kehebatan Allah Ta'ala lewat adanya penciptaan terhadap alam raya ini. Jadi kita fokus kepada kehebatan Allah, kemahaan Allah Ta'ala. Jadi itu idealnya sholat, musyahadatun wa ru'yatun. Fa'illam yakun dha basarin, fa'illam yakun, maka jika tidak ada orang dha basarin, ialah orang yang memiliki penglihatan, lam yara, maka tidak menyaksikan, tidak melihat itu orang hu kepada Allah. Jadi kalau masih belum punya penglihatan, punya kesanggupan untuk menyaksikan, ya enggak menyaksikan Allah, enggak melihatnya. Nah, itu berarti ikhtiarnya adalah bagaimana menumbuhkan adanya kesanggupan untuk menyaksikan dan melihat hadiratnya itu. Jadi yang dilihat sekali lagi adalah
kemahaan atau keagungan atau keindahan atau kehebatannya Allah Ta'ala itu. Jadi Allahu Akbar, kita fokus tertuju kepada adanya kehebatan Allah Ta'ala itu. Syukur-syukur kalau bisa sampai tertegun-tegun menyaksikan kemahahebatan Allah Ta'ala. Orang-orang itu nonton sulap seringkali terperangah loh ya. Terperangah bagaimana orang bisa membelah diri misalnya ya. Orang nonton sulap itu terperangah. Nah, Allah Ta'ala itu tidak sekedar sulap ya. Betul-betul sangat mencengangkan. Nah, karena itu fokuskan perhatian kita terhadap kemahaan Allah, maka kita akan tercengang-cengang, terengungun-ngungun menyaksikan kemahaan itu. Jadi ya, kalau ada orang tidak hirau kepada Allah, bukan Allah tidak hebat, tapi karena orang itu belum memfokuskan pandangannya terhadap kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mempressing diri, menekan diri agar terlecut untuk bisa menyaksikan Allah. Wahai fakir, ngomong kepada dirinya sendiri, kapankah engkau betul bersungguh-sungguh untuk bisa menyaksikan Allah? Wahai orang yang malang, ngomong kepada dirinya sendiri, kapankah kau memiliki jatah yang agung dengan cara menyaksikan dan melihat Allah Ta'ala? Jadi diri kita ini ditagih, kapankah bisa melunasi keinginan di dalam menyaksikan dan melihat Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai umur habis dan kita tak kunjung menyaksikan Allah. Nah, kalau begitu berarti syahadat kita itu belum menjadi kenyataan. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Lah, kalau bersaksi kok nggak melihat? Oh, namanya bersaksi itu melihat kok. Jadi jangan sampai syahadat itu hanyalah merupakan bacaan semata-mata tanpa kunjung kita alami. Wajib kita berikhtiar untuk bisa mengalami syahadat dengan betul-betul mata batin kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famin hahuna, maka ada dari sini ya. Jadi adanya sholat itu adalah musyahadah itu dan kesanggupan seseorang untuk menyaksikan. Ya'lamu, mengerti, tahu al-musalli, siapa itu orang yang sholat, rutbatahu, terhadap tingkatannya itu musalli. Fahal yara, hal yara, adakah menyaksikan itu musalli al-haqqa, terhadap Allah yang maha benar. Hadhir ru'yata, sebagaimana penglihatan ini, bihadhi sholati, pada sholat ini, amla atau tidak. Jadi ya, setelah dijelaskan bahwa hakikat sholat itu adalah menyaksikan Allah Ta'ala, maka orang yang sholat itu tahu tingkatan sholat dirinya itu sampai di mana. Sampai di menyaksikan atau belum menyaksikan. Nah, kalau sudah menyaksikan, bersyukurlah, sebab itu karunia yang sangat besar. Kalau belum menyaksikan, bersungguh-sungguhlah untuk sampai kepada makom rohani menyaksikan Allah Ta'ala di dalam sholat itu. Jadi setiap kali sholat kita mesti berjerih payah untuk bisa menyaksikan kemahahebatan Allah Ta'ala itu. Fa'illam yarahu, maka jika tidak melihat itu oranghu kepada Allah, falya'bud, maka hendaklah beribadah itu oranghu kepada Allah bil iman, dengan adanya keimanan. Karnahu, seakan-akan itu orang yara, ialah melihat oranghu kepada Allah,
fayukhayyiluhu, maka membayangkan itu orang kepada Allah fi qiblatihi, di arah kiblatnya orang, inda munajatihi, ketika munajatnya itu orang. Jadi kalau tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat Allah Ta'ala dalam sholat, maka hendaklah orang itu menyembah Allah dengan adanya keimanan. Dengan adanya keimanan. Jadi seakan-akan orang itu menyaksikan Allah, kemudian orang itu membayangkan Allah berada di arah kiblatnya. Tapi hati-hati ketika membayangkan, jangan sampai muncul adanya rupa atau sosok. Sebab Allah Ta'ala maha suci dari rupa dan dari sosok itu. Tapi pastikan Allah yang kita hadapi itu berada di arah kiblat kita. Berada di arah kiblat kita. Jadi kemahaannya, kehebatannya kalau mau dibayangkan. Wayuluki, dan memasang itu orang asama kepada pendengaran, lima yaridu bihi alaihi minal haq, lima terhadap sesuatu yaridu yang datang Allah yang datang bihi dengan itu alaihi atas itu orang, minal haqi dari adanya kebenaran. Jadi ya, ketika orang itu sholat dan orang itu tak sanggup untuk menyaksikan dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu membayangkan bahwa Allah berada di arah kiblatnya, dan orang ini memasang pendengaran untuk apa? Untuk bisa mendengarkan apa yang datang dari Allah lewat telinga batin di saat sholat itu. Jadi Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Ini tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat keagungan Allah Ta'ala. Cukup orang itu membayangkan Allah berada di arah kiblatnya, dan orang itu memasang pendengarannya dengan detail. Kalau mendengarkan adanya kebenaran yang datang dari hadiratnya itu. Sebab apa? Ada kalanya ketika itu orang sholat, Allah Ta'ala itu berfirman. Tentu saja bukan pakai huruf, bukan pakai suara, tapi tercetak di dalam diri orang itu. Tercetak di dalam orang itu. Sehingga dengan menyimak firman-Nya itu, orang ini menjadi semakin khusyuk, semakin bersungguh-sungguh di dalam menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ingkana imaman, maka jika ada itu orang imaman, ialah imam li'alamihil khasi, bagi alamnya itu man al khasi yang spesifik, bihi dengan itu man, walil malaikati, dan bagi para malaikat al musallina yang sholat, malaikat mahu beserta itu man. Dia kalau misalnya orang itu sholat menjadi imam bagi sesamanya, atau menjadi imam bagi para malaikat sebagaimana di dalam hadis Nabi. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa ketika orang itu sholat sendirian, maka dapat dipastikan orang itu tetap jadi imam, karena para malaikat sholat di belakang orang itu. Jadi ya, walaupun sholatnya itu sendirian, tetap niatlah sebagai imam. Imam bagi para malaikat yang sholat di belakang kita. Fa inna kulla musallin, karena sesungguhnya setiap orang yang sholat, fahuwa imamun bila syakin, maka adapun itu orang yang sholat, imamun ialah imam bila syakin, dengan tanpa ragu. Fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat, tusalli ialah sholat malaikat,
khalfal abdi, di belakang seorang hamba yang salat. Idza shalla, apabila telah salat itu abad wahdahu, sendirian, kama warada fil khabar, kama sebagaimana suatu warada yang telah datang ma fil khabar dalam hadis. Faqad hasala lahu rutbatur rasul, maka sungguh hasil lahu bagi itu orang apa? Tingkatan kerasulan fi sholati, di dalam sholat. Kenapa? Orang yang sholat itu menjadi imam, itu kok disebut mendapatkan tingkatan kerasulan. Kenapa? Karena imamah itu atau menjadi imam bagi manusia itu merupakan salah satu dari martabat kerasulan. Martabat kerasulan. Jadi ya, kalau orang jadi imam bagi sesama atau tidak jadi imam bagi sesama, tetap dia sebagai imam karena para malaikat sholat di belakangnya. Di saat itulah kemudian orang ini mendapatkan martabat kerasulan di dalam sholat. Sebab salah satu bukti martabat kerasulan itu adalah menjadi imam, menjadi pemimpin. Jadi ini ya, di sini berarti di dalam sholat itu ya ada hubungan korelatif secara spiritual antara kita yang sholat dengan martabat kerasulan. Martabat kerasulan. Kalau martabat kerasulan itu kan menjadi pemimpin. Konteksnya untuk kalangan umatnya masing-masing. Selain Kanjeng Rasul, untuk seluruh alam raya beliau itu. Nah, di situ ada keterhubungan dengan orang yang sholat dan posisinya sebagai imam. Dan walaupun sendiri pastilah sebagai imam. Karena mempertimbangkan para malaikat yang sholat di belakangnya itu sebagai makmum. Sebagai makmum. Wahia an-niyabatu anillah, wahia adapun itu salat, an-niyabatu ialah ganti, anillah dari Allah. Kenapa? Karena yang pertama kali salat itu Allah. Kata Ibn Arabi. Ada ayat yang menyatakan huwallazi yusolli alaikum ya. Kebanyakan tafsir menerjemahkan ya, huwallazi yusolli alaikum itu adalah dia Allah yang telah memberikan rahmat kepada kalian. Kalau kata Ibn Arabi, tidak. Dia Allah yang pertama-tama sholat kepada kalian. Jadi ya, sholat. Sholat itu apa? Allah itu memfokuskan diri kepada kita, lalu kita belajar memfokuskan diri kepada Allah. Jadi sholat kita itu sesungguhnya niru-niru sholatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak memulai terlebih dahulu, tidak ada satupun manusia yang bisa sholat. Tidak ada satupun manusia yang bisa sholat. Sama, kalau Allah Ta'ala tidak memulai zikir terlebih dahulu, maka tidak ada siapapun yang bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah itu sesungguhnya adalah merespon tawajuh Allah Ta'ala kepada diri kita dengan tawajuh jua. Dengan tawajuh jua. Jadi salat itu an-niyabah anillah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Wa idza qala, dan apabila mengatakan itu musolli, niyabatan anillah itu orang yang sholat yang merupakan ganti dari sholatnya Allah Ta'ala itu. Sami'allahu liman hamidah, sami'a maha mendengar Allah, siapa Allah, liman bagi orang hamidah yang memuji, manhu kepada Allah Ta'ala. Fayukhbiru nafsahu wa man khalfahu bi annallah qad sami'ahu. Fayukhbiru, maka mengabarkan itu musolli.
nafsahu terhadap dirinya itu musalli wa man dan terhadap orang khalfahu yang berada di belakangnya itu musalli bi Allah sesungguhnya Allah taala qad sami'a ialah telah mendengar Allah terhadap itu man ya sesungguhnya ketika mengucap sami Allahu liman hamidah itu musalli itu sebagai wakil, sebagai ganti dari kehadiran Allah Ta'ala yang sholat. Jadi ya, patokannya sebuah ayat, huwallazi yusalli alaikum. Allah lah yang sholat untuk kalian semua. Lantas kita merespon dengan melaksanakan sholat. Jadi sholat kita itu semata merupakan respon terhadap sholatnya Allah Ta'ala kepada kita. Tapi jangan dibayangkan bahwa Allah Ta'ala itu menyembah kita, bukan. Menyembah kita bukan. Jadi Allah Ta'ala bersolat kepada kita, itu artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu memberikan karunia-Nya dengan tawajuhnya Allah kepada diri kita. Fatakulu maka menyatakan al malaikatu siapa para malaikat wal hadirun hadir Rabbana walakal hamd. Ini responnya dari sami Allahu liman hamidah. Rabbana wahai Tuhan kami walakal hamd, untukmulah segala puji. Fa inna Allah karena sesungguhnya Allah Ta'ala qala ialah menyatakan Allah ala lisani abdihi melalui lisan hamba Allah Ta'ala sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang mengucap sami Allahu liman hamidah itu tapi lewat lisan hambanya yang sholat. Maka karena itu makmum yang ada di belakangnya lantas merespon dengan ungkapan Rabbana walakal hamd. Fanzur maka renungkanlah engkau ulu warud batis sholat terhadap tingginya tingkatan sholat. Jadi ya kalau begitu betapa tingkatan sholat itu sangat tinggi. Karena sholat itu adalah keterlibatan antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan hamba sekaligus. Tapi kalau belum merasakan, ya itu tadi, kalau belum merasakan apa yang diterangkan ini, maka hendaklah kita membayangkan bahwa Allah berada di arah kiblat kita. Maksudnya apa? Keagungannya, kehebatannya itu. Kemahaannya. Wa ila aina dan kemana tantahi berakhir itu salat bisahibiha dengan orang yang salat. Coba ya, betapa sangat tingginya tingkatan salat itu. Sebab dengan salat itu orang diajak untuk sowan kepada hadiratnya, kepada Allah Ta'ala. Diajak untuk sowan. Nah, ini bisa dirasakan, ini bisa dialami. Karena itu tugas kita adalah senantiasa melatih diri bersungguh-sungguh untuk bisa dipertemukan lewat perantara salat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam yuhasil, faman maka adapun orang lam yuhasil yang tidak bisa menghasilkan itu orang darajatar ru'yati terhadap adanya derajat menyaksikan Allah fi salati di salat, fama balagha maka belumlah sampai itu orang wayataha terhadap puncaknya salat. Jadi kalau orang belum menyaksikan Allah, belum melihat Allah Ta'ala dalam salat, berarti belum sampai kepada puncak derajat sholat. Belum sampai. Masih latihan-latihan terus. Belum sampai. Jadi ya, idealnya adalah kita sampai kepada menyaksikan Allah Ta'ala, memandang hadiratnya ketika kita sholat. Makanya
fokuskan. Kalau hati menjadi kocar-kacir, sadar hati kocar-kacir, fokuskan lagi. Sadar hati kocar-kacir, fokuskan lagi gitu loh. Jangan pernah berhenti untuk terus-menerus memfokuskan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalnya sholat terbayang macam-macam, fokuskan lagi. Nanti kocar-kacir lagi, pecah lagi, fokuskan lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya menjadi sangat mudah bagi kita untuk fokus kepada hadiratnya itu. Nah, kalau belum sampai kepada menyaksikan Allah dalam salat itu, wala kana, dan tidak ada lahu bagi itu orang qurratu ainin, apa, kesejukan pandangan. Jadi orang tidak menyaksikan Allah, sejuk gimana pandangannya, kan gitu. Bingung adanya ya iya. Salat itu disebut sebagai qurratu ayun ya, atau sejuknya penglihatan orang yang salat itu kalau orang menyaksikan Allah di dalam salatnya. Kalau tidak, maka tidak sampai kepada waju'ilat qurratu aini fi shalah, enggak sampai itu masih. Jadi butuh terus menerus adanya perjuangan. Li'annahu, karena sesungguhnya itu orang lam yara, ialah tidak melihat itu orang man terhadap Tuhan, yunaji, yang bermunajat itu orang hi kepada Tuhan. Ya. Karena tidak bisa menyaksikan Tuhan yang merupakan tempat orang itu bermunajat, maka salat itu masih belum bisa dikatakan sempurna. Belum bisa dikatakan sempurna. Jadi kalau salat itu betul-betul mencapai ideal sebagaimana semestinya, orang pasti merasakan kenikmatan luar biasa ketika melaksanakan salat itu. Akan merasakan kenikmatan luar biasa, kehebatan luar biasa. Jadi karena itu jangan pernah percaya bahwa sholat yang hari ini kita lakukan itu sudah final. Jangan pernah percaya. Ciptakan kegelisahan untuk terus melakukan pendakian nilai di dalam kita melaksanakan sholat itu. Terus begitu. Jangan pernah puas bahwa ini sholat yang paling indah, yang paling tinggi derajatnya. Jangan. Terus kita perlu melakukan adanya pencarian demi pencarian. Harus terus memelihara kegelisahan demi kegelisahan. Jadi jangan katakan ini sudah rampung, ini sudah final. Jangan katakan seperti itu kalau kita masih belum menyaksikan. Bahkan andaikan kita menyaksikan dan melihat Allah Ta'ala sekalipun itu ya, itu jangan katakan final juga. Enggak ada finalnya Allah Ta'ala itu. Fa illam yasma' ma yaridu minal haq alaihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Moga-moga kita dimudahkan untuk mencapai sholat hakikat, yaitu di mana pandangan batin kita menjadi terasa teduh dan sejuk karena kita menyaksikan keindahan Allah Ta'ala itu. Oke, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi